warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua, siswa-siswi SMK Negeri 1 Kalikundang, kelas 10. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan jangan lupa tetap semangat. Jumpa lagi dengan saya, Bu Eni Wahyuningsih, Guru Mapel Kimia. Kita bertemu kembali di pembelajaran kimia. Pada pertemuan hari ini, kita akan membahas tentang jenis-jenis ikatan kimia, yaitu kita akan membahas tentang ikatan ion. Jadi, apa itu ikatan ion? Kemudian bagaimana sifat-sifat ikatan ion? Bagaimana proses pembentukan ikatan ion? Kemudian tentang senyawa ion dan bagaimana sifat-sifat fisis dari senyawa ion. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita simak penjelasan berikut ini. Baiklah, kita mulai pembelajarannya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi pada hari ini kita akan membahas tentang jenis-jenis ikatan kimia. Yang pertama adalah ikatan ion, yang kedua ikatan kovalen, yang ketiga ikatan kovalen koordinasi, dan yang keempat ikatan logam. Untuk pertemuan hari ini kita akan membahas jenis ikatan kimia yang pertama, yaitu ikatan ion. Ya, pokok bahasannya atau materinya yang pertama adalah tentang pengertian ikatan ion, yang kedua ciri-ciri ikatan ion, yang ketiga proses pembentukan ikatan ion, yang keempat tentang senyawa ion, dan yang kelima adalah sifat fisik senyawa ion. Kompetensi dasarnya. Kompetensi pengetahuannya 3.4 menganalisis proses pembentukan ikatan kimia pada beberapa senyawa dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan kompetensi keterampilannya yaitu 4.4 mengintegrasikan proses pembentukan ikatan kimia pada beberapa senyawa dalam kehidupan sehari-hari dengan elektron valensi atom-atom penyusunnya. Ya, tujuan pembelajarannya, setelah kalian mempelajari materi ini, harapannya adalah kalian dapat menjelaskan pengertian apa itu ikatan ion. Yang kedua, kalian juga harus bisa menjelaskan proses pembentukan ikatan ion. Yang ketiga, kalian harus bisa menganalisis proses pembentukan senyawa ion. Dan yang keempat, kalian harus bisa menganalisis sifat fisis senyawa ion. Ya. Pengertian ikatan ion. Jadi, ikatan ion itu adalah ikatan yang terjadi karena adanya gaya tarik-menarik atau gaya elektrostatik antara ion yang berlawanan muatan, yaitu ion positif dengan ion negatif, sebagai akibat serah terima elektron dari satu atom ke atom yang lain. Kemudian selanjutnya adalah tentang ciri-ciri ikatan ion. Ciri yang pertama, terbentuk antara ion positif dan ion negatif. Yang kedua, ikatan ion terjadi antara atom yang melepas elektron dengan atom yang menangkap elektron. Dan yang ketiga, terjadi antara atom logam dengan atom non-logam. Di mana atom logam itu adalah atom yang berada pada golongan 1A, 2A, 3A, dan unsur atau atom non-logam itu adalah unsur yang berada pada golongan 6A dan 7A. Jadi di sini kemungkinan terjadinya ikatan ion itu bisa jadi antara golongan 1A dengan 6A, 1A dengan 7A, atau 2A dengan 6A, 2A dengan 7A, atau bisa juga terjadi antara golongan 3A dengan 6A dan 3A dengan 7A.
Kita lanjut ke pokok bahasan yang ketiga, yaitu proses pembentukan ikatan ion. Nah, untuk bisa melihat proses pembentukan ikatan ion, langsung saja ke contoh soalnya. Bagaimana proses terjadinya ikatan antara 11 Na dengan 17 Cl, atau Na dengan nomor atom 11 dan Cl dengan nomor atom 17. Nah, untuk bisa mengetahuinya, langkah awal atau langkah pertama adalah kita harus menuliskan konfigurasi elektronnya. Harus bisa menuliskan konfigurasi elektronnya. Nah, di sini Na dengan nomor atom 11, berarti jumlah elektronnya ada 11. Maka konfigurasinya adalah 281. Nah, 281 ini kita lihat di sini elektron valensinya adalah 1. Nah, elektron valensi 1 ini tidak stabil. Maka supaya stabil, maka Na ini dia harus melepaskan 1 elektronnya. Kemudian Cl dengan nomor atom 17. Berarti jumlah elektronnya juga ada 17. Maka konfigurasi elektronnya adalah 287. Kita lihat yang angka 7 ini. Elektron valensi 7 ini artinya tidak stabil. Maka supaya stabil, Cl ini dia harus menangkap atau menerima 1 elektronnya. Nah, proses ini itu bisa ditulis dalam suatu reaksi kimia. Ya, jadi reaksinya adalah tadi Na melepas 1 elektron membentuk Na+. Maka ini reaksinya seperti ini. Na melepaskan 1 elektron membentuk Na+. Sementara Cl menangkap 1 elektron membentuk Cl-. Ya, Na plus elektron menjadi Cl-. Nah, kalau sudah seperti ini, kita lihat jumlah elektron antara yang ditangkap dengan yang dilepas. Apakah sudah sama? Kalau sudah sama, kita jumlahkan ke bawah. Yang sebelah kiri kita tarik ke bawah semua, kita jumlahkan yang sebelah kanan juga seperti itu. Nah, di sini ada Na plus Cl. Na plus Cl menjadi Na plus Cl-. Nah, di sini elektronnya sudah tidak ada karena elektron di sini sudah saling menetralkan. Ya. Kemudian di sini Na plus Cl menjadi Na plus Cl-. Nah, inilah yang disebut sebagai ikatan ion. Ikatan antara ion positif dengan ikatan dengan ion negatif. Sehingga ikatan antara Na plus dan Cl- dia akan membentuk senyawa, yaitu berupa NaCl. Proses pembentukan juga bisa, dalam hal ini NaCl, juga dapat digambarkan dengan menggunakan lambang Lewis. Na, ya, tadi elektron valensinya adalah 1, maka kita gambarkan dengan simbol Lewis, yaitu 1. Kemudian Cl tadi elektron valensinya 7, maka kita tuliskan juga di sini sebanyak 7. Di sini saya kasih tanda silang sebanyak 7. Nah, Na tadi yang tidak stabil ini dia harus melepaskan 1 elektronnya ya ke sini, ke Cl. Kemudian Cl dia menerima elektron yang diberikan oleh Na. Nah, karena Na ini sudah melepaskan 1 elektronnya, maka Na ini menjadi Na+. Ya. Kemudian Cl yang sudah menerima 1 elektron dari Na, maka di sini juga bertambah jumlah elektronnya. Ini tanda titiknya yang berbeda. Ini adalah tadi elektron yang dilepaskan dari Na. Menangkap 1 elektron, maka di sini Cl berubah jadi Cl-. Di sini ada muatannya. Nah, ini ya proses terjadinya ikatan kimia, yaitu khususnya adalah ikatan ion. Nah,
Jadi dijelaskan dengan seperti ini, bahwa melepas satu elektron membentuk ion Na+. Kemudian elektron tersebut diterima oleh atom Cl sehingga terbentuklah ion Cl-. Nah, selanjutnya ion tersebut akan berikatan membentuk senyawa ion, yaitu berupa NaCl. Dan contoh yang kedua adalah ikatan yang terjadi antara Mg dengan nomor atom 12 dan Cl dengan nomor atom 17. Ya, bagaimana bentuknya? Yang pertama adalah tuliskan konfigurasi elektronnya Mg dan Cl. Mg dengan nomor atom 12, maka berarti jumlah elektronnya juga 12. Nah, konfigurasinya adalah 282. Begitu juga dengan Cl dengan jumlah elektron 17, konfigurasinya adalah 287. Di elektron valensi ini 2 dan 7. 2 ini kan tidak stabil, maka Mg supaya stabil dia harus melepas 2 elektronnya. Cl juga sama, elektron valensinya 7, supaya stabil dia harus menangkap 1 elektronnya. Nah, reaksi itu tulis Oke. Mg melepas 2 elektron, jadi sini Mg tanda panah, ya berarti Mg melepas 2 elektron membentuk Mg2+, maka reaksinya Mg menjadi Mg2+ plus 2 elektron. Sedangkan Cl tadi adalah menangkap 1 elektron, maka Cl plus 1 elektron, ini ya 1, ini nggak ada, nggak ditulis, menjadi Cl-. Ya, artinya Cl menangkap 1 elektron membentuk ion Cl-. Nah, kalau sudah seperti ini, kita cek apakah jumlah elektron yang dilepas dengan yang ditangkap itu sama atau tidak. Nah, ternyata ini tidak sama. Yang dilepaskan 2, yang ditangkapnya 1. Maka ini harus supaya menetralkan, saling menetralkan, maka ini juga harus disamakan jumlah elektronnya. Maka di sini kita kalikan dengan koefisien jumlah elektronnya dibaliknya, kali silangnya. Jadi yang atas itu dikalikan 1, yang bawah dikalikan 2. Maka semua komponen ini dikalikan. Mg kali 1 itu Mg, Mg2 plus kali 1 Mg2 plus, 2 elektron kali 1, 2 elektron. Kemudian Cl kali 2, 2 Cl. Elektron, 1 elektron kali 2 itu 2 elektron. Kemudian 2 elektron ya. Kemudian Cl- kali 2 adalah 2 Cl-. Nah, ini nanti di sini ada 2 ya. Mohon maaf ini kurang ada 2. Nah, di sini elektronnya sudah saling menetralkan ya. Jadi ini 2 elektron, nanti di sini juga 2 elektron. Kemudian yang sebelah kiri kita jumlahkan, tarik ke bawah, yang sebelah kanan juga begitu. Mg plus 2 Cl menjadi Mg2 plus 2 Cl-. Jadilah senyawa namanya MgCl2. Bisanya di sini MgCl2, kenapa? Nah, karena di sini ada Mg2Cl, berarti Mg-nya 1, Cl-nya ada 2. Dan juga diberikan dengan lambang Lewis ya. Elektron valensinya 2, maka lambang Lewisnya 2. Kemudian Cl-nya tadi ada 2 ya, Mg plus 2 Cl, berarti ini Cl-nya ada 2. Saya tuliskan di sini Cl-nya ada 2. Kemudian elektron valensinya 7, saya tuliskan masing-masing di sini dengan menggunakan tanda silang 7, yang bawah juga begitu 7. Nah, kemudian Mg supaya stabil tadi membentuk Mg2+. Ini tetap Mg2+. Nah, jadi di sini Mg ini dia melepaskan 2 elektronnya.
masing-masing diberikan kepada Cl. Jadi satu elektron diberikan pada Cl yang di atas, satu elektronnya diberikan ke Cl yang ada di bawah. Kemudian Cl masing-masing menerima satu elektron yang berasal dari Mg. Karena Mg sudah melepaskan dua elektronnya, maka di sini berubah menjadi Mg2+. Kemudian di sini Cl yang tadinya 7 ini, karena dia menangkap satu elektron masing-masing yang berasal dari Mg, di sini jumlah elektronnya sudah 8. Dan Cl ini sudah berubah menjadi ion negatif. Ya, Cl-. Begitu juga yang bawah, di sini juga menjadi Cl-. Nah, ikatan antara Mg2+ dan 2Cl- inilah kemudian membentuk senyawa, yaitu MgCl2. Seperti itu. Bisa dipahami ya? Semoga bisa. Kemudian selanjutnya tentang senyawa ion. Senyawa ion, jadi senyawa ion itu adalah senyawa yang terbentuk dari ikatan ion. Ya, jadi ikatannya namanya ikatan ion, senyawanya disebut dengan senyawa ion. Nah, banyak contoh. Nah, di sini ada NaCl tadi sebagai contohnya. Dan yang kedua ada ABr. Kemudian AC. Kemudian Cl2 namanya magnesium klorida. Kemudian ada CaCl2 kalsium klorida. Kemudian ada magnesium oksida. Kemudian ada ya, jadi untuk menandai, untuk bisa menganalisis itu suatu senyawa ion atau bukan adalah kita bisa melihat komposisinya. Di sini NaCl. Tadi kan salah satu ciri dari ikatan ion atau senyawa ion itu terjadi antara ion logam dan non-logam. Ya, unsur logam dan unsur non-logam. Jadi di sini yang depan ini Na itu logam, Cl non-logam. Na Pr, Na-nya logam, Pr-nya non-logam. KCl, K-nya logam, Cl-nya logam, dan seterusnya. Ini semuanya seperti itu. Itu untuk mengetahui kalau itu senyawa ion atau bukan, tinggal dilihat unsur penyusunnya. Ya, kalau terdiri dari unsur logam dan non-logam, maka itu termasuk senyawa ion. Tapi kalau tidak, maka berarti termasuk senyawa yang lain. Ya, bukan senyawa ion. Itu seperti itu. Dan contoh-contoh ini sebenarnya tidak asing di telinga kita. Ini banyak ada di sekitar kita. Contohnya NaCl ini adalah di kehidupan kita sehari-hari. Natrium klorida, garam dapur. Ada KCl ini ya, kalau orang pertanian pasti dia akan tahu apa itu KCl ya, pupuk ya, dan lain sebagainya. Jadi ini sebenarnya bukan sesuatu yang asing bagi kita, karena ini memang ada di sekitar kita. Cuma mungkin kitanya saja yang tidak tahu. Akhir beberapa sifat antara lain zat adalah berubah padatan pada suhu kamar atau suhu ruang ya. Kemudian tingkat kekerasannya, senyawa ion itu bersifat keras tetapi rapuh. Larutannya larut dalam air tetapi umumnya tidak larut dalam larut organik. Kemudian yang keempat, resistif dan ketegangannya tinggi, sudah jelas. Dan yang terakhir adalah daya hantar listriknya. Jadi senyawa ion itu kalau dalam fase padat itu tidak dapat menghantarkan listrik, tetapi kalau dalam fase cair bisa berupa lelen atau larutan itu dapat menghantarkan listrik. Contohnya misalkan NaCl. NaCl kalau dalam bentuk padatan berarti butiran itu tidak bisa menghantarkan listrik. Tetapi kalau dalam bentuk larutan NaCl ini bisa menghantarkan listrik.
terakhir kita mencoba mengerjakan latihan soal. Ya, ada 2 soal, silakan kalian bisa mencoba mengerjakannya untuk mengetahui sejauh mana kalian memahami penjelasan yang saya sampaikan tadi. Yang pertama, gambarkanlah struktur Lewis dari unsur-unsur berikut ini, karbon dan klorin. Nah, di sini ini sudah diketahui nomor atomnya. C, karbon itu simbolnya C, nomor atomnya 6, Cl. Ya, klorin itu Cl, nomor atomnya 17. Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah pertama harus dituliskan konfigurasinya terlebih dahulu. Nah, kalau sudah dituliskan konfigurasinya, maka kita akan bisa mengetahui elektron valensinya. Nah, dari elektron valensinya itulah kemudian kita gambarkan dengan menggunakan struktur Lewis. Bisa menggunakan titik, bisa menggunakan tanda silang. Kemudian yang kedua, gambarkan proses terbentuknya ikatan ion antara unsur Al dengan nomor atom 17 dan Cl dengan nomor atom 17. Caranya sama dengan contoh yang di awal tadi. Jadi langkah pertama adalah kita menuliskan konfigurasi masing-masing atom ini, Al dan Cl. Nah, dari situ kemudian kita lihat konfigurasi elektronnya, kita lihat elektron valensinya. Nah, dari elektron valensinya itulah kemudian kita bisa mengetahui apakah atom ini cenderung melepas atau menangkap elektron. Kemudian kalau sudah mengetahui dia melepas atau menangkap elektron, tuliskan reaksinya. Ya, jadi kalau melepas, elektronnya di sebelah kanan tanda panah. Kalau menangkap, itu berada di sebelah kiri tanda panah. Nah, kalau sudah dicek jumlah elektronnya, apakah antara yang dilangkap dengan yang dilepas sudah setara, sudah sama. Kalau sudah sama, tinggal kita jumlahkan. Tapi kalau belum, maka harus disamakan terlebih dahulu. Nah, dari situ nanti akan ketahuan reaksi keseluruhannya, ya, proses terjadinya ikatannya. Sehingga nanti kita akan mengetahui senyawa ion yang terbentuk itu seperti apa rumusnya. Ya, alhamdulillah, demikian yang dapat saya sampaikan pada pertemuan hari ini. Semoga kalian bisa memahami apa yang saya jelaskan dan semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. Ya, jangan pernah berhenti belajar karena kita tak pernah berhenti mengajarkan. Tetap semangat. Ya, saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum